di channel YouTube saya. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu pendidik mengenai seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP dalam program guru belajar yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Oke, ini adalah data diri saya. Oke, langsung saja. Sebelum kita memulai apa aja sih yang ada di dalam BIMTEK seri AKM ini, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus masuk ke dalam website gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah masuk, silahkan Bapak Ibu pilih pilihan ini, masuk, kemudian login dengan akun Bapak Ibu, akun guru belajar Bapak Ibu. Setelah itu, pilihlah seri asesmen kompetensi minimum. Oke, dalam seri AKM itu terdapat 3 tahapan guru belajar. Tahapan pertama adalah orientasi, tahapan yang kedua adalah BIMTEK, dan tahapan yang ketiga adalah pengimbasan. Oke, ini adalah hal-hal atau materi yang ada di tahapan orientasi. Jadi di tahapan orientasi, Bapak Ibu akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Kemudian kita juga akan memahami apa sih pentingnya asesmen nasional. Jadi mengapa yang dipilih sekarang adalah asesmen nasional, bukan seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu ujian nasional. Kemudian kita akan memahami apa saja latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa dari hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Dan bahkan di sini 71% siswa itu berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Dan yang satu hal yang sangat cukup memprihatinkan adalah negara kita, Indonesia, selalu konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Jadi oleh karena itu, Kemdikbud melakukan perubahan untuk 2021 ini, yaitu dengan menyelenggarakan asesmen nasional. Oke, ini kemudian ada materi yang akan kita pelajari di dalam orientasi, yaitu mengenai kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Selanjutnya kita juga akan memahami mengenai kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Ini sama seperti yang tadi. Jadi materi ini adalah materi yang akan Ibu, Bapak, pendidik akan pelajari nanti di dalam seri asesmen kompetensi minimum. Kemudian di orientasi juga kita akan memahami mengenai keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Oke, setelah tadi orientasi, kita akan menuju ke BIMTEK atau bimbingan teknis. Nah, pada program ini kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian tentang teknis pelaksanaan asesmen nasional. Selanjutnya kita akan juga memahami mengenai butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP, dan juga butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP. Dan yang terakhir, kita akan melakukan tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Oke, ini adalah hal yang awal dalam BIMTEK, yaitu kita memahami konsep asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu terdiri dari asesmen kompetensi minimum atau kita singkat dengan AKM, kemudian survei karakter, dan selanjutnya mengenai survei lingkungan belajar. Jadi ada 3 hal utama di sini. Kemudian kita akan memahami tujuan dan manfaat asesmen nasional. Selanjutnya Bapak Ibu akan memahami manfaat asesmen nasional itu apa saja sih di dalam BIMTEK ini. Selanjutnya akan ada
tabel seperti ini, yaitu apa sih perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Oke, ini lanjutan tadi, perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional, bisa kita lihat. Nah, jadi asesmen nasional itu sebenarnya bukan pengganti ujian nasional. Namun asesmen nasional ini lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Jadi, asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Kemudian kita akan juga memahami mengenai evaluasi ujian nasional. Selanjutnya, Bapak Ibu di dalam BIMTEK juga akan memahami mengenai petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian, kita akan memahami mengenai kriteria peserta asesmen nasional. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa, dan mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan kelas 11. Selanjutnya, ini merupakan hal yang cukup pokok, yaitu Bapak Ibu akan memahami bagaimana merumuskan butir soal asesmen nasional. Jadi seperti ini. Nah, dalam asesmen nasional, khususnya AKM, terdiri dari dua hal utama ya, yaitu adalah mengenai literasi dan numerasi. Dan di awal, BIMTEK Bapak Ibu akan memahami mengenai konsep literasi membaca dan mengenal AKM literasi membaca. Selanjutnya, Bapak Ibu akan mempelajari mengenai bagaimana cara menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMP. Setelah tadi konsep literasi, sekarang kita akan menuju ke konsep numerasi. Jadi kita akan memahami apa sih itu AKM numerasi dan apa saja komponen-komponen dalam AKM numerasi tersebut. Jadi materi-materi di dalam video ini itu sama seperti dengan materi-materi yang ada di dalam BIMTEK seri AKM nantinya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan belajar bagaimana cara menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMP. Dan selanjutnya adalah mengenai tindak lanjut, yaitu pelaporan hasil asesmen mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Selanjutnya, Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana cara menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Jadi ada perbedaan di sini antara berbasis kompetensi dan berbasis konten. Selanjutnya adalah analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Jadi ada 4 di sini, yaitu adalah pertama perlu intervensi khusus, kemudian dasar, kemudian cakap dan mahir. Kemudian adalah merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Jadi ini masuk ke dalam tindak lanjut ya. Kemudian kita akan mempelajari mengenai segitiga belajar. Apa saja itu? Yaitu pertama adalah kurikulum, kedua asesmen dan pembelajaran. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai seri asesmen kompetensi minimum dalam program Guru Belajar oleh Kemdikbud. Dan ini ada statement dari Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, yaitu teknologi adalah tools, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid, itulah esensinya. Nah, jadi ini menurut saya ini sungguh luar biasa ya, statement luar biasa, yaitu teknologi itu tidak akan menggantikan guru. Itu hanyalah tools. Tapi guru dengan teknologi akan lebih baik
Jadi, kita sebagai pendidik harus bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan teknologi, khususnya teknologi pendidikan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat berguna bagi Bapak Ibu guru. Jangan lupa like, share, and subscribe.